Terima kasih atas waktunya, Mas Ensu. Mohon maaf karena memang tadi pagi saya ada acara jadi terlambat. Kata yang pertama yang sudah dilakukan adalah kita buka-bukaan. Jadi, buka-bukaan. Jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Ini baru buka-bukaan. Fufu papa. Fufu papa. Jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting, yang juga sama pentingnya maksud saya supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang fufu papa ini. Ya, itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi. Ya, memang harus dimaksudkan. Jadi harus dimaksudkan. Nyanyi Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu papa maksudin saja. Ya. Dan sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini. Ya, sahabat saya yang kita tektok terus, kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si fufu papa ini. Ya, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia juga takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dia sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming. Tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia malah masih tulis Gibran Rakabuming BSC. Tapi mungkin waktu konsultasi dengan, padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto. BSC itu apa singkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu. Ya, karena BSC. Karena apa? Karena dia kan ngakungnya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih Mbak. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef di Solo. Kemudian 2 tahun, ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa gak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? 5 tahun. Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada saat itu, dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal fufu papa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor halus Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu, tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu. Tapi nggak apa-apa, saya hormati, karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengaku. Jadi sebenarnya kita, Pak Saidu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita serang, berat Pak. Satu demi satu dulu diprotonin dulu.
Ya, yang diperonoli Fufufa baru. Ini harus, karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah, ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimakzulkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof. MK siapa? Ketua MK? Bukan. MKK. Pak Prof. Jimli. Nah, semalam saya ngobrol dengan Prof. Jimli. Profesor Fufufa dalam sebuah resepsi. Beliau ngaku, Mas, saya awalnya nggak percaya, tapi setelah Anda bilang saya percaya. Itu kata-kata Prof. Jimli. Ya, sekarang baru ngaku ini betul, Prof. Jimli. Tapi saya bilang, gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih. Senyum beliau. Ya, gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof. Jimli, ya. Tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poinnya. Bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan, enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih jadi wapres terpilih, dia menghapus 2.100 postingan itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi selamat, seluman selamat, ya. Tapi nggak selamat, ya. Gitu. Karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data. Itu pelanggaran dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemalsuan. Yang kedua, selain tadi, jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga. Yang kedua, ini mohon dukungan. Yang satu bisa meruntuhkan negara kita, buat kita bangkrut adalah IKN. Ibu kota negara. Saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan dan kita akan lakukan nanti di Bang Marwan. IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya. Kecil sederhana banget. Pada saat ketok palu IKN, tahu nggak Bapak dan Ibu, anggota DPR yang menyetujui yang hadir secara fisik berapa orang? Hanya 77 anggota DPR yang hadir dari 575. Hanya 13%. Yang lain katanya hadir secara online. Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen dari anggota DPR itu secara online. Kalau online bener, ada nggak foto anggota dewannya? Kalau itu hanya online saja, berarti yang hidupin hanya asprinnya atau TA-nya, itu tidak sah. Ya, anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada. Dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu, yang live on itu hanya on saja, hanya nampak profil picture-nya saja. Kalau hanya nampak profil picture-nya saja, berarti Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR. Dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufufa, ayahnya Fufufa, bapaknya Fufufa itu dulu. Yang kedua, maksulkan Fufufa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja. Ya, gitu. Jadi kalau mau wisatakan. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof. Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya tidak percaya hanya habis 478 triliun. Enggak. Akan lebih 478 triliun itu satu ASN pindah ke sana, belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Itu akan bisa 10 kalinya. Dan itu Indonesia akan runtuh. Dan kita bukannya, kita nggak sayang siapa presiden, tapi kita sayang Republik Indonesia. Selamatkan Indonesia dengan jalankan 3 langkah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya beri aplaus untuk Mas Roy Suryo. Saya sampai Mas Roy Suryo tadi nunjuk-nunjuk